Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita tentu pernah mendengar nasihat demikian. Apabila kita mencintai seseorang, buktikanlah rasa cinta itu dalam perbuatan dan bukan hanya sebatas perkataan. Nasihat ini sungguh indah terdengar, namun boleh dikata telah kehilangan dayanya. Mengapa? Karena biarpun ada banyak orang yang mengetahui nasihat tadi, ternyata cuma sedikit orang saja yang bersedia untuk mematuhinya. Maka bertolak dari kenyataan ini, kini amat sulit bagi kita untuk menemukan orang yang mencintai sesamanya secara utuh. Dewasa ini, praktik mencintai sebutuhnya saja lebih populer untuk dihayati. Alhasil sebagai akibatnya, jika kondisi orang yang dicintai itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan orang yang mencintai, kapanpun bisa terjadi perpisahan di antara mereka. Model cinta semacam ini tentu harus dihindari, tetapi sayangnya banyak orang telah menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Para saudara dan saudariku, Yesus adalah sosok yang sanggup menarik perhatian massa. Hal ini bisa terjadi karena dimanapun ia berada, Yesus selalu bersedia mengerjakan aneka kebaikan bagi sesama di sekitarnya. Sehingga atas perbuatannya ini, banyak orang yang ingin mengenal Yesus, termasuk memberi pandangan mereka tentang siapakah diri Yesus. Untuk membuktikan fakta ini, mari kita bersama-sama mendalami perikop Injil hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Saat berada dalam perjalanan menuju ke kampung-kampung yang berada di sekitar Kaisarea Filipi, Yesus coba bertanya kepada para muridnya mengenai penilaian orang tentang dirinya. Tanpa ragu, para murid segera menyebutkan beberapa nama mentereng yang dikagumi oleh bangsa Yahudi saat itu. Sebut saja, ada yang meyakini Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, hingga salah seorang dari para nabi. Pandangan semacam ini sangat positif. Namun, Yesus belum cukup puas atas jawaban tadi, karena ia juga ingin tahu tentang penilaian para muridnya. Maka Yesus pun bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Bila sebelumnya para murid berlomba-lomba menjawab pertanyaan Yesus, kini dikisahkan bahwa cuma Petrus saja yang berani menjawabnya. Petrus berkata, "Engkaulah Mesias." Jawaban ini tentu tidak begitu saja diucapkan oleh Petrus. Petrus menjawab demikian karena pengalaman hidupnya bersama Yesus telah memberi kesan yang amat membekas dalam hatinya. Kekuasaan dan kekuatan Yesus tidak bisa disaingi oleh siapapun. Maka Yesus itu bukan nabi. Ia adalah Mesias, sosok yang paling dinanti kedatangannya oleh bangsa Yahudi. Para saudara dan saudariku,
pengakuan Petrus ini sebenarnya dapat dipahami juga sebagai ungkapan cinta Petrus kepada Yesus. Petrus berani memberi sebuah pengakuan yang berbeda dari opini umum karena cinta Yesus telah menggugah hatinya. Namun sayangnya, cinta Petrus ini belum begitu sempurna, karena biarpun ia berkata bahwa Yesus adalah Mesias, ia tidak mengizinkan Yesus untuk mewujudkan tugas mesianiknya. Saat Yesus berkata bahwa ia akan ditolak, dibunuh, dan pada akhirnya bangkit dari kematian, Petrus menegur Yesus hingga Yesus pun memarahinya dengan berkata, "Enyahlah iblis." Cinta Petrus ternyata tidak utuh. Petrus mencintai Yesus hanya sebutuhnya saja. Alhasil, manakala Yesus menyatakan suatu kondisi yang tidak diharapkannya, Petrus segera menolak kenyataan itu dan ingin berpisah. Maka dari itu, para saudara dan saudariku, belajar dari kisah Injil hari ini, kita diingatkan bahwa bila kita sungguh mengikuti Yesus sebagai Mesias, berjalanlah selalu bersamanya dalam segala situasi hidup kita. Jangan pernah hanya mengimani Yesus saat bahagia saja, sedangkan bila dipanggil untuk memikul salib, kita mulai menyangkal Yesus. Terimalah Yesus seutuhnya dan bukan sebutuhnya, karena cinta yang dihayati dengan setengah hati hanya memberi luka dan berujung pada perpisahan. Tuhan memberkati kita sekalian.